SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah, yaitu Masjid At-Tanwir, untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu agama yang mana dengannya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita siang hari ini, yaitu kita akan sedikit membahas yaitu tentang permasalahan harta, lebih khususnya lagi adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yaitu baik itu berupa infak, sedekah ataupun zakat. Jadi di dalam agama Islam itu ada sumber-sumber pemasukan negara di mana dengannya itu bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lebih khususnya lagi adalah perekonomian kaum muslimin. Seandainya seluruh kaum muslimin muncul kesadaran untuk membayar zakat, untuk berinfak, untuk bersedekah, maka negara insya Allah tidak butuh lagi dengan yang namanya pajak. Karena potensi kaum muslimin untuk menyalurkan zakat mereka itu sudah sangat besar. Di Indonesia saja yang penduduknya sekitar 250 juta, katakanlah kaum musliminnya itu 80%, itu sudah 200 juta lebih. Basnas sebagai lembaga badan amil zakat, infak dan sedekah negara kita pernah menghitung, meneliti, melakukan pengkajian bahwasanya untuk tahun 2022 saja potensi zakat kaum muslimin yang ada di negara Indonesia itu bisa mencapai 325 triliun. Itu potensi zakat.
kalau bisa dibayarkan semuanya. Namun yang tersalurkan melalui badan amil zakat yang diakui oleh pemerintah ternyata hanya tidak sampai 10%-nya saja, sekitar 15 triliun saja. Berarti di sana ada sekitar 310-an triliun. Bisa jadi memang penyalurannya langsung atau lewat takmir masjid ataupun komunitas ataupun yayasan, dan bisa jadi memang kaum muslimin ada yang tidak membayarkan zakatnya. Jadi potensi pembayaran zakat itu sudah sangat besar. Tadi sekitar 325 triliun. Itu baru dari zakat yang hukumnya wajib. Muslimin sendiri itu enggan untuk mengeluarkan zakat, untuk bersedekah. Ya karena terkadang ya ada oknum-oknum sendiri dari kaum muslimin ketika menerima amanah kan untuk kepentingan pribadi, sehingga itulah yang menjadikan kaum muslimin untuk bersedekah pun kadang enggan, atau kadang kaum muslimin nggak tahu kemana harus menyalurkan sedekahnya. Padahal tadi adalah potensi yang sangat besar bagi kaum muslimin, sehingga cukup untuk membiayai pendidikan kaum muslimin. Itu sangatlah cukup dengan mengandalkan zakat, infak, sedekah, atau ditambah lagi dengan wakaf. Kalau itu semuanya bisa dikembangkan, dikelola dengan baik, maka insya Allah pendidikan dari kaum muslimin, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan masjid-masjid, itu semuanya makmur. Bahkan orang-orang miskin pun mereka juga akan mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedikit gambaran muqaddimah, yaitu betapa pentingnya untuk bersedekah, untuk berzakat, karena itu semuanya merupakan potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, terkadang juga kita masih bingung, masih keliru dalam menggunakan istilah-istilah tersebut, baik itu infak, sedekah, zakat, ataupun wakaf, donasi, apalagi istilahnya, ya pendonasi atau sumbangan dan lain sebagainya. Padahal masing-masing memiliki makna yang tersendiri dan memiliki konsekuensi tersendiri. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari ketiga makna tersebut. Yang pertama adalah infak. Infak ini ya makna secara umum, ini lebih umum daripada yang lainnya juga. Didefinisikan oleh Al-Jurjani, beliau mengatakan infak adalah sarful mal ilal hajah, yaitu menggunakan harta untuk suatu kebutuhan. Itu namanya berinfak. Sehingga lebih luas lagi, infak ini bisa jadi untuk kebaikan, bisa jadi juga untuk keburukan. Artinya mengeluarkan harta itu namanya berinfak. Apakah itu untuk orang, apakah untuk bangunan, maka itu adalah berinfak. Meskipun ya terkadang infak ini digunakan untuk istilah zakat, kadang sebagaimana dalam surat At-Taubah 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan azab yang pedih. Maka di sini Allah menggunakan lafaz wala yunfiquna, dan dia tidak menginfakkannya. Padahal maksud dari ayat ini adalah tidak membayarkan zakatnya. Jadi kadang lafaz infak digunakan untuk zakat. Contoh yang lainnya, infak ini digunakan untuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal 36,
Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasrah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfikun, berinfak, menginfakkan harta-harta mereka. Tapi untuk apa orang-orang kafir itu berinfak? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah, menghalangi kaum muslimin untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, dan mereka pun benar-benar akan menginfakkan harta tersebut, dan mereka akan menyesal di kemudian hari. Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipikir infak itu hanya ada di dalam agama Islam saja. Orang mau mengeluarkan hartanya untuk membela agama itu tidak hanya di dalam agama Islam. Bahkan orang-orang kafir mereka pun juga mengumpulkan harta mereka dan menginfakkannya untuk memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam. Makanya kalau kita menemukan di daerah-daerah kaum musliminnya itu minoritas, apalagi habis ada bencana, maka kaum misionaris mereka pun mengeluarkan banyak uang, bahkan meletakkan naruh pendeta di sana, ngasih sembako. Mereka tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ini pun ya kita seharusnya bisa mengambil pelajaran. Kalau orang kafir saja mereka itu semangat untuk berinfak, mengeluarkan banyak uang, dan tentu tujuannya ada untuk menyesatkan. Lah kita sebagai seorang muslim diminta sumbangan sedikit saja banyak alasannya. Ada donasi sedikit saja kita malah menyindirnya dan lain sebagainya. Sudah nggak pernah nyumbang, ada orang mau nyumbang itu malah dihalangi. Maka ini ya tidak lebih baik daripada ya orang-orang yang suka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, itu di antara penggunaan kata infak. Jadi infak itu secara umum mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang, nanti hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Tadi wajib bisa masuk ke zakat. Infak itu yang masuk wajib, seorang suami menafkahi istri ataupun anak-anaknya, itu juga infak, tapi infak yang wajib. Bisa juga hukumnya menjadi sunnah. Kalau infak itu ya untuk donasi misalkan, atau untuk bantuan pembangunan masjid, itu juga masuk ke dalam infak. Namun juga infak ada yang untuk kepada kejelekan tadi, atau naktir tapi traktirnya beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu berinfak, tapi itu adalah infak yang diharamkan. Adapun sodakoh, sodakoh itu ya berasal dari sodakoh, jujur. Sodakoh dinamakan sodakoh ya karena untuk menguji kejujuran iman seorang hamba. Apakah dia benar-benar mencintai hartanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, atau justru menjadikan harta itu sebagai tujuannya sehingga dia mendapatkan harta tadi. Ini adalah sedekah. Meskipun sedekah kalau kita berbicara lebih panjang lagi juga bermacam-macam lagi. Sedekah itu ada yang hukumnya wajib, nanti masuknya bisa jadi ke zakat juga, bisa jadi sedekah menjadi wajib karena kita bernazar, nanti kalau saya lulus saya akan memberikan makan kepada orang miskin. Ini di antara bentuk nazar, apalagi dengan sumpah. Saya bersumpah kalau saya lulus nanti saya akan traktir. Maka itu sedekah yang wajib karena dia telah bernazar. Bisa jadi sedekah itu hukumnya nanti adalah sunnah, ya karena untuk membantu orang miskin, untuk membangun masjid, maka itu adalah di antara bentuk sedekah. Nah, kalau lafaz sedekah sendiri ya tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.
secara lafadznya itu digunakan untuk kebaikan. Dan di antara yang membedakan juga antara infak dengan sedekah. Sedekah itu kalau dari sisi membedakan, sedekah itu umumnya lebih kepada orang. Ini kalau untuk membedakan ya. Meskipun kadang juga tidak digunakan untuk, tapi kalau ingin membedakan antara sedekah dengan infak yang umum, itu sedekah kadang digunakan untuk orang-orang miskin, orang fakir miskin, anak yatim misalkan, itu kepada orang. Tapi kalau infak itu bukan kepada orang, bisa kepada kegiatan sosial atau biasa ke pembangunan dan lain sebagainya. Ini dari sisi perbedaan. Makanya nggak ada istilah infak anak yatim, jarang. Ya adanya sedekah anak yatim. Atau kalau pembangunan masjid jarang, sedekah masjid nggak ada. Adanya ya donasi atau infak atau kegiatan itu menggunakan infak. Itu kadang dari sisi penggunaannya. Meskipun kadang ya kalau kita memaksakan itu sedekah ke masjid boleh apa ya, boleh juga. Tapi ini dari sisi tadi kalau kita ingin membedakan antara kedua hal tersebut. Berbeda lagi dengan zakat. Zakat ini ya dikata zakat artinya adalah suci. An-nama bisa juga berartinya berkembang, tumbuh, berkembang, adalah untuk mensucikan diri. Zakat nanti insya Allah juga akan kita rinci setelah salat asar. Namun kalau kita ingin membedakan tiga hal tadi antara zakat, infak, dan sedekah. Adapun untuk zakat, yaitu pasti hukumnya wajib, hukumnya pasti wajib bagi yang memenuhi syarat tentunya. Adapun sedekah dan infak, sedekah bisa kaitannya adalah sunnah dan juga wajib kalau yang dimaksudkan di dalamnya adalah nazar tadi. Sedangkan infak, nah tadi ada yang kebaikan, ada juga yang keburukan. Dari sisi waktu pembayarannya, zakat kalau sudah mencapai nisab. Nanti untuk perinciannya, jadi tidak langsung punya harta langsung zakat, tidak. Sedangkan sedekah dan infak nggak ada waktu tertentu, ya punya uang sedekah atau infak itu juga langsung bisa. Dari sisi yang menerimanya, untuk zakat mal, maka penerima zakat itu hanya terkhususkan pada 8 golongan saja, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan secara terperinci. Adapun sedekah dari sisi penerimanya maka tidak terbatas pada 8 golongan. Kalaupun zakat tadi tidak boleh diberikan kepada anak, karena anak nggak boleh seseorang membayarkan zakat kepada anaknya, tidak boleh. Karena anak itu wajib dinafkahi, dan kewajiban menafkahi anak itu lebih kuat daripada memberikan zakat yang cuma 1 tahun sekali. Sedangkan sedekah dan infak boleh diberikan kepada anaknya atau bahkan orang tua, itu juga diperbolehkan. Jadi dari sisi yang menerima saja itu sudah berbeda. Nah itu yang berkaitan dengan perbedaan ketiga lafadz tersebut. Jadi ya kita ketika membahas suatu istilah harus kita pahami, kita seragamkan terlebih dahulu makna dari istilah tersebut sehingga tidak salah paham. Karena memang dalam Al-Quran sedekah pun ada maknanya wajib, ada maknanya sunnah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah fikih, maka biasanya zakat itu yang wajib tadi, sedekah itu yang hukumnya sunnah,
yang biasanya kepada orang miskin. Sedangkan untuk infak itu maka lebih umum lagi, bisa kepada orang ataupun bisa kepada kegiatan, bisa kepada bangunan, itu untuk infak. Jadi infak lebih umum lagi. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini insyaallah kita akan fokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan sedekah. Nanti kalau ada waktu insyaallah juga kita bahas tentang wakaf. Sedekah yang pertama, yang utama adalah sedekah itu dilakukan dengan cara sir, dengan cara rahasia, tidak ada yang mengetahui, dan ini hukum asal dari bersedekah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara 7 orang itu, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu orang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya padahal kalau kita pahami secara logika, masa tangan kanan sama tangan kiri kemana-mana bareng? Nggak mungkin kan kita pergi tangan kanan di bawah, tangan kiri taruh di rumah, kan nggak mungkin. Artinya kalau kita bersedekah pakai tangan kanan, itu tangan kiri ya pasti tahu. Secara logika kan seperti itu. Namun para ulama menjelaskan ini kenapa kok pakai perumpamaan sedekahnya tangan kanan sampai tangan kiri ini tidak tahu. Ini menunjukkan kalau orang itu sedekah, maka orang terdekatnya itu pun tidak mengetahui kalau dia itu bersedekah. Seorang suami bersedekah, istrinya pun tidak tahu. Maka di sini saking rahasianya dia bersedekah, karena memang pada asalnya seorang suami ketika mau bersedekah tidak wajib izin atau memberitahu istrinya. Nanti kalau sebaliknya akan kita bahas sendiri. Artinya itu saking pengen menjaga rahasianya tadi. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ketika memberikan sedekah tidak ada yang mengetahui, bahkan yang diberi pun kadang tidak mengetahui. Sampai akhirnya kok tiba-tiba terputus saja. Loh, biasanya ada yang ngasih, kok ini nggak ada yang ngasih. Dan bertepatan dengan meninggalnya salah seorang ulama. Oh, ternyata si fulan itu yang setiap hari ngasih makanan, ngasih sedekah. Ini saking berusahanya untuk menjaga rahasia dalam bersedekah tadi. Ya meskipun di sini tidak dilarang ya kalau seseorang itu mau sedekah tapi diketahui oleh orang lain. Tapi dengan catatan itu kalau memberikan manfaat. Contohnya apa? Ya supaya orang lain itu bisa meniru, bisa tambah banyak yang membantu, maka itu tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 271 berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum." Jika kalian menampakkan sedekah, yaitu ya baik. Tapi kalau mau menyembunyikannya dan langsung diberikan kepada orang miskin, maka itu lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Jadi bersedekah dilihat oleh orang lain dan dia ikhlas, itu baik. Tapi kalau dia itu bersedekah dan tidak diketahui oleh orang lain dengan menjaga ikhlasannya, itu jauh lebih baik.
Jadi kita berusaha mencari yang lebih baik, meskipun yang baik tadi juga boleh kita lakukan karena ingin menjaga rahasia tadi. Yang namanya sedekah tadi adalah untuk mengetahui kejujuran dari orang yang bersedekah tadi. Makanya ketika orang misalkan ada yang bagi zakat mal atau zakat pribadinya, lalu kemudian mengundang seluruh orang-orang miskin di desanya sampai royoan mendapatkan sedekah tadi, mendapatkan zakat tadi, sampai ada yang pingsan, bahkan dulu pernah ada yang meninggal dunia. Nah, ini manfaatnya apa? Kalau dia ingin mendapatkan manfaat berupa pujian, pasti dia akan mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi kalau memang niatnya ada untuk membantu orang-orang miskin, ya seharusnya tidak begitu caranya. Bisa langsung ke rumah-rumah atau dititipkan ke RT-nya misalkan. Kalau memang nggak bisa mendatangi satu-satu, maka itu jauh lebih utama. Sehingga dia berinfak benar-benar berusaha untuk disembunyikan, orang lain tidak ketahui. Meskipun di sini sekali lagi boleh untuk ditampakkan. Namun di sini bisa kita buat sebuah kaidah ya, artinya kapan sih kita bersedekah hendaknya didokumentasikan, dipamerkan atau ditunjukkan orang lain atau tidak. Karena semuanya pasti berharap orang lain itu bisa mengikuti dirinya dalam bersedekah. Karena asalnya yang paling baik adalah menyembunyikannya. Kalau memang itu adalah sedekah pribadi misalkan, maka ya lebih baik tidak usah didokumentasikan. Ya meskipun captionnya, alhamdulillah bahagianya bisa membantu orang miskin misalkan. Ya ini kayaknya ada riak terselubung ini biasanya. Ya kita nggak menuduh secara langsung, tapi itu dikhawatirkan. Nah, kalau memang mau membantu ya bantu saja. Atau cuma nge-share keutamaan bantu orang miskin, ya tidak masalah. Tapi jangan dirinya sendiri. Tapi kalau kita mendapatkan amanah untuk menyalurkan sedekah, menyalurkan zakat misalkan, dan ini kalau didokumentasikan bisa dibuat untuk laporan misalkan, atau digunakan untuk menyampaikan kepada para donatur, atau yang belum nyumbang juga bisa nyumbang misalkan. Ini dokumentasi penyerahan sedekah, penyerahan zakat kepada orang yang membutuhkan. Semoga bermanfaat bagi orang yang menitipkan hartanya. Nah, maka insya Allah seperti ini pun juga tidak masalah. Intinya kalau memang itu berkaitan dengan lembaga, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi, maka lebih baik itu dihindari agar kita lebih bisa ikhlas. Kemudian yang kedua, di antara sedekah yang paling utama, Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini ungkapan orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Bukan di atasnya. Kadang orang itu ngasihnya lewat bawah, yang nerima lewat atas. Iya, bukan makna dari hadis ini. Orang nyuap pun ngasih dari bawah, nanti yang ngambil dari atas, ini tidak masuk ya. Atau pas ngasihnya seperti ini, baru yang menerima dengan tangan atas. Tapi ini intinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang engkau beri nafkah. Artinya memulai sedekah itu kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Wa khairu sadaqati makana an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah adalah apabila masih meninggalkan kecukupan. Wa man yasta'fif ya'fallahu wa man yastaqni yuknihillahu. Barang siapa yang menjaga kehormatannya sehingga dia itu tidak minta-minta kepada manusia, maka Allah pasti akan menjaga kehormatannya. Tapi barang siapa dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun juga akan mencukupinya.
Jadi di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah penting ketika kita mau bersedekah. Siapa yang harus kita sedekahi terlebih dahulu? Yang pertama adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita sebagai seorang suami, maka istri kita. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, maka anak-anak kita. Mereka lah yang harus kita dahulukan dalam memberikan nafkah. Setelah itu kalau kita masih punya ponakan, kita masih punya paman yang tidak mampu, mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita. Jangan sampai ada orang suka nyumbang masjid ini, masjid itu, ada proposal masuk pasti dikasih, tapi istrinya aja ngasihnya cuma sedikit. Ya dikasih, tapi apa? Sedikit. Itu ada kasus-kasus yang seperti itu. Masya Allah, sama anak buahnya, sama bawahannya saja terkenal suka ngasih uang. Tapi sama istrinya aja bingung ngatur duitnya, karena saking sedikitnya nafkah yang diberikan untuk istrinya tadi. Minta sedikit, minta dibelikan baju saja padahal dia benar-benar butuh. Bajunya sudah lama semuanya. Ini pengen beli baju baru saja tidak dituruti, suruh sabar, nggak ada uang, padahal uangnya banyak. Artinya banyak di sini sudah bisa ngasihkan kepada orang lain tadi. Ya, ini berarti kebalik, harus diutamakan keluarga sendiri. Ya meskipun jangan sampai juga ketika menafkahi keluarga nggak mau nyumbang ke tempat yang lainnya. Artinya semuanya harus seimbang dan tahu mana yang harus diprioritaskan dalam memberikan sedekah tadi. Dan juga di antara sedekah yang paling utama adalah ketika sedekah dalam keadaan pelit, dalam keadaan pengen uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayu sodakoti a'dham, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah mengatakan, anta soddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau mengeluarkan sedekah ketika dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, dalam keadaan takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Kenapa dikatakan dalam keadaan sehat? Karena kalau orang bersedekah dalam keadaan sakit, di samping dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada keinginan yang lainnya. Pengen apa? Sembuh. Karena Rasulullah memang mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tentu kita harus tetap mengutamakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sehat. Orang sehat kemudian dia bersedekah, nggak ada keinginan untuk disehatkan misalkan dari penyakit, ya karena dia memang sudah sehat. Maka ini secara umum keikhlasannya itu lebih besar. Dan juga dalam keadaan syahih, dalam keadaan pelit, kita dalam keadaan pengen duit, kita lagi berharap bulan ini saya berharap bisa mendapatkan uang 1 juta karena untuk beli ABC misalkan. Ini sudah berusaha dikumpulkan. Pas sudah dapat uangnya 1 juta, ada orang yang membutuhkan, ada orang minta sumbangan. Maka secara umum hati nurani kita akan mengatakan, saya sudah mengumpulkan uang ini, dulu berharap pengen beli sesuatu tadi dan mengumpulkan uang ini berbulan-bulan, ini uangnya sudah ada. Ada orang minta-minta,
masa saya kasih? Kapan saya bisa membeli tadi? Nah, maka justru dalam kondisi seperti ini, dia dalam keadaan mengharapkan uang tadi, pengen uang tadi, takut miskin, mengharapkan kekayaan. Ketika dia mau mengalahkan hawa nafsunya, maka pahalanya itu bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan keadaan yang lainnya. Sehingga keadaan seperti ini bisa menyebabkan tadi lebih besar pahalanya. Wala tumhil, dan janganlah kalian menunda sampai-sampai ketika sudah mau sakaratul maut, nyawa sudah sampai kerongkongan, sudah mau keluar, baru bilang ini sedekahkan si fulan, si fulan, dan ini nggak bermanfaat. Kenapa? Karena orang kalau sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal dunia, kalau orang bersedekah itu ada indikasi orang tersebut ingin menghalangi ahli warisnya mendapatkan harta waris, sehingga sedekahnya tadi, wasiatnya tadi tidak sah karena ada indikasi tadi. Dan harta itu sudah menjadi hak ahli warisnya, jadi sudah tidak boleh mensedekahkan tadi karena sudah menjadi hak ahli warisnya. Apalagi tadi sudah benar-benar mau meninggal dunia. Tapi kalau masih dalam keadaan sadar, masih ada kemungkinan sehat, kemudian dia bersedekah, maka ya boleh-boleh saja. Namun juga tadi kalau ketika dia menginfakkan hartanya tadi, harus mempertimbangkan bahwasanya keluarganya itu harus masih dalam kecukupan. Kalau memang harus berkecukupan, maka bagaimana dengan orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya, dengan separuh hartanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat untuk banyak bersedekah ketika mau melanjutkan peperangan yang butuh bekal banyak, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah siap-siap. Wah, ini kesempatan saya nyalip Abu Bakar dalam kebaikan, dalam bersedekah. Lalu datanglah Umar bin Khattab dengan harta yang banyak kepada Rasulullah, memberikan harta ini. Lalu Rasulullah tanya, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, "Mithlahu," ya sama dengan ini. Artinya hartanya dibagi dua, satunya diinfakkan, satunya lagi untuk keluarganya. Wah, ini harta ini banyak ini, Abu Bakar pasti kalah. Lalu tidak lama setelah itu Abu Bakar pun datang, bawa harta juga, ingin disedekahkan. Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abqaitu lahum Allah wa rasulahu." Saya sisakan, saya tinggalkan untuk keluargaku Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Artinya enggak diberikan harta. Hartanya Abu Bakar semuanya diinfakkan. Sehingga Umar pun mengatakan, saya sudah enggak bisa lagi mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini jelas bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Sedangkan Umar adalah separuhnya. Tapi sebenarnya separuh itu belum tentu lebih sedikit daripada yang semuanya. Karena di situ yang disebutkan ada persentase, bukan nominal. Orang punya 5 juta, sedekah semuanya ya 5 juta. Orang punya 50 juta, tapi yang disedekahkan 50% saja. Berarti berapa? 25 juta. Bisa jadi yang 50% ini dari sisi nominal lebih banyak daripada yang sedekah 5 juta tadi, yang itu semua hartanya. Tapi di situ yang dilihat ada persentasenya. Bagaimana Abu Bakar meninggalkan untuk keluarganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin, percaya Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Tapi dalam momen yang lainnya,
Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya harta banyak, ingin mensedekahkan seluruh hartanya, tapi tidak boleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen setengahnya saja, nggak boleh sama Rasulullah. Setengahnya, sepertiganya saja, baru dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan wathulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, bagaimana menggabungkan hadis-hadis tadi? Apakah kita ketika nyumbang harus sepertiga, atau boleh separuh, atau bahkan boleh semuanya? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang bisa atau boleh menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya kalau keimanannya sudah sama dengan Abu Bakar, kalau keluarganya itu sudah sama seperti keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, keluarganya nggak ada yang protes. Mereka semuanya juga sama-sama yakin. Nah, kalau sekarang kita menginfakkan seluruh gaji kita, pulang nggak bawa apa-apa, kira-kira istri bagaimana? Minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, padahal itu uangnya habis. Jangan kok uangnya habis, kadang seorang suami yang qadarullah kena PHK saja, istri sudah minta cerai. Seorang suami yang mau hijrah, pekerjaannya haram, sekarang pengen pindah ke yang halal sehingga mengundurkan diri dari pekerjaan yang haram, itu saja sudah bisa bikin istrinya minta cerai. Ya karena memang keimanannya belum sama dengan suaminya tadi, belum bisa menghadapi kehidupan tadi. Nah, namun di sini ya tadi diperbolehkan, kita boleh dengan syarat itu. Kalau memang syarat itu belum terpenuhi, jangan sekali-kali bersedekah dengan seluruh hartanya. Habis gajian ditodong Ustadz, ayo sedekah. Kalau nggak sedekah nanti mengingkari ayat Al-Quran misalkan, ini tambah bahaya lagi. Yang tidak diperbolehkan. Apalagi tadi harus kembali ke awal, sedekah hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ditodong suruh segera bersedekah. Nah, sehingga ketika seorang suami tadi ketika bersedekah harus meninggalkan harta yang cukup untuk keluarganya. Adapun untuk kaum wanita, apabila dia hendak bersedekah dan itu adalah harta dari suaminya, maka harus minta izin kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajru bima iktasaba wa lil khazin mithlu dzalik la yanqusu ba'du min ajri ba'din syai'a." Apabila seorang wanita menginfakkan, mensedekahkan, ini lafaz infak sama dengan sedekah, mensedekahkan makanan dari rumahnya ghairu mufsidah, selama itu tidak mengganggu rumah tangga, artinya makanannya memang sudah cukup, di rumah sudah sisa, lalu hanya disedekahkan, berarti tidak mengganggu kebutuhan rumah, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang diinfakkan tadi. Dan suaminya karena dia yang menafkahi, sebagai sebab adanya makanan tadi juga akan mendapatkan pahala. Namun itu apabila atas izin suaminya. Karena Nabi SAW sabda, la tunfiqul mar'atu min baiti zawjiha illa bi'idnih. Janganlah seorang wanita menginfakkan, mensedekahkan dari rumah suaminya kecuali atas izinnya. Jadi kalau ini khususnya berbicara wanita atau ibu rumah tangga tadi, seluruh nafkahnya itu berasal dari suami, sehingga seluruh harta yang dimiliki berasal dari suaminya. Maka kalau dia ingin bersedekah, ingin memberikan kepada orang lain, harus atas izin suaminya. Dan izin suami itu ada dua, izin secara khusus dan izin secara umum. Izin secara umum mungkin seorang istri bilang kepada suami, "Bi, ini nanti kalau ada makanan sisa saya kasihkan tetangga," misalkan.
Ini kalau nanti uang belanjanya masih ada sisa, saya masukkan kota infak misalkan. Ini izin sekali secara umum, bisa diperlakukan setiap hari misalkan, setiap ada kelebihan, nggak perlu izin lagi. Tapi kalau misalkan seorang suaminya yang mengatakan, pokoknya kalau uang yang ini sisa tidak boleh disumbangkan kecuali atas izin saya. Atau kalau mau jenguk orang sakit nggak boleh bantu kecuali izin saya. Maka kalau sudah seperti ini, mau tidak mau bagi seorang istri harus minta izin kepada suaminya secara khusus tadi. Namun dari sini seharusnya seorang suami bisa mengetahui kira-kira istrinya suka bermudah-mudahan dalam bersedekah apa tidak. Kalau memang tidak bermudah-mudahan, ya tidak pantas juga bagi seorang suami untuk memarahinya. Tapi kalau memang sangat berhati-hati atau suka bermudah-mudahan, beli barang-barang yang tidak berguna, ya boleh bagi seorang suami untuk menerapkan aturan tadi. Pokoknya untuk beli selain kebutuhan makan harus izin kepada suami misalkan. Nah, kalau uang itu adalah uang istri sendiri, kadang istri itu ada yang punya pendapatan atau dapat warisan atau dia itu bekerja sehingga dia memiliki uang sendiri. Atau sebelumnya perlu diperjelas bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga uang istri itu adalah milik istri sendiri, tidak ada sedikit pun bagian dari suami. Itu hukum asalnya. Adapun uang suami maka juga bukan milik istri sepenuhnya. Tapi pada harta suami terdapat harta istri, atau terdapat hak istri pada harta suami. Jadi yang benar itu bukan harta suami, harta istri. Itu salah. Tapi suami wajib untuk menafkahi istri. Jadi di harta suami, bagian dari harta suami itu ada hak untuk istri. Itu yang benar. Sehingga kalau suami tadi mau belanja apa saja di luar kebutuhan rumah tangga, selama kebutuhan rumah tangganya sudah terpenuhi, maka boleh-boleh saja secara asal. Nah, kembali kepada harta istri tadi yang merupakan harta istri, nggak ada campur tangan suami, maka istri berhak untuk bersedekah, untuk mengalokasikan uangnya tadi untuk apa saja itu terserah. Tapi lebih baik dia memberitahukan kepada suami, meminta pertimbangan, ini saya mau sedekah ini, si fulan itu kasihan. Maka itu lebih baik. Meskipun dari sisi kewajiban sebenarnya tidak wajib, namun ya karena kehidupan rumah tangga harus ada komunikasi yang baik sehingga keduanya bisa berjalan secara harmoni. Sebagaimana dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, istrinya itu lebih kaya daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini ya sahabat Nabi yang faqih juga, sehingga tidak memiliki banyak harta. Dan istrinya itu kaya ya karena menenun pakaian, mendapatkan uang, sampai bisa membayar zakat, diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu Abdullah bin Mas'ud lapor kepada Nabi SAW, ini istri saya membayar zakatnya kok, sedekahnya kok kepada orang lain, sedangkan suaminya itu orang miskin, kenapa gak dikasihkan suaminya? Ya mungkin istrinya menganggap, loh masa ngasih zakat kepada suami. Ketika dihadapkan pada Nabi SAW, ya Rasulullah membenarkan ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, ya ini suamimu itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat ataupun sedekah. Ya artinya di sini seorang istri meskipun hartanya banyak, ya lebih baik meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada suami. Ini saya mau bangun rumah misalkan, nanti untuk anak kita atau untuk apa, maka itu lebih baik meminta pertimbangan dari suaminya terlebih dahulu.
Lalu kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya yaitu ketika bersedekah hendaklah sedekah dari harta yang baik atau yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci dan tidak akan diterima sedekah dari harta haram. Ghulul ini bisa maknanya korupsi, juga bisa karena berkhianat dengan harta yang dititipkan kepada dirinya. Ghulul juga bisa bermakna orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, maka itu adalah ghulul. Orang yang mengumpulkan harta namun dengan cara yang diharamkan, kalaupun itu banyak, sudah mencapai nisab zakat misalkan, maka dia tidak wajib bayar zakat. Karena yang wajib bagi dia adalah mengembalikan seluruh harta yang haram tadi. Dan ketika orang tahu itu adalah harta yang haram, lalu kemudian dia ingin mengeluarkan zakat, bersedekah, maka sedekahnya dia itu tidak menjadikan harta yang haram tadi menjadi halal. Bahkan yang dikeluarkannya pun juga tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah karena dulu itu nggak tahu hukumnya, atau karena dulu itu ya khilaf, misalkan ingin mengumpulkan harta, tahu hukumnya, tapi ya karena hawa nafsu sehingga mengumpulkan harta dengan cara yang haram, lalu sekarang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau harta itu masih ada, maka harus berlepas diri dari harta tersebut. Ya bisa dikasihkan anak yatim, atau orang miskin, atau pembangunan jalan, tapi itu bukan untuk sedekah, tapi untuk melepaskan dirinya dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dulu mengumpulkan harta dari riba, misalkan banyak, masih ada dan uangnya masih ada, maka harta riba atau bunga itu nggak bisa disedekahkan. Artinya nggak bisa disedekahkan itu kita tidak bisa memperoleh pahala, mencari pahala dari mengeluarkan uang tadi. Tapi kita mengeluarkan uang tadi, bunga tadi itu karena ingin membebaskan diri kita dari harta yang haram tadi. Dan harta yang diperoleh dengan cara ribawi tadi itu adalah haram karena cara memperolehnya, bukan zatnya. Hartanya halal, uangnya halal, tapi karena cara memperolehnya itu haram, maka dilarang bagi kita untuk menggunakannya. Itu larang bagi kita. Adapun apabila kita kasihkan orang lain dan orang lain itu mendapatkan dari kita dengan cara hibah, hadiah, maka halal bagi orang tadi. Dalilnya apa? Nabi SAW sebagaimana kita ketahui diharamkan, dilarang untuk makan sedekah. Dikasih sedekah orang lain, maka haram bagi Nabi untuk menerimanya. Tapi ketika Rasulullah sudah menerima sedekah, maka Rasul memberikan kepada para sahabatnya. Artinya harta yang datang kepada Nabi dengan cara yang tidak boleh, sedekah untuk Nabi nggak boleh, lalu Nabi memberikan kepada orang lain dengan cara yang dibenarkan, itu menjadi halal bagi orang yang menerima harta tadi. Apalagi tadi zatnya itu bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau bunga yang sudah terlanjur kita miliki, atau seorang wanita dulu pernah berbuat zina waliyadzubillah, lalu mendapatkan uang dari hasil zinanya, lalu dia ingin bertobat, sedangkan penghasilan dengan berzina itu adalah haram, uangnya ini sekarang ada, dia ingin bertobat, kalau dia bersedekah jelas nggak akan diterima. Kalau dikembalikan kepada laki-laki hidung belang, ya percuma juga, akan dipakai lagi untuk wanita lain. Maka tidak ada solusi kecuali uang tersebut diserahkan kepada orang miskin, kepada pembangunan jalan, dan itu lebih bermanfaat bagi mereka, karena uang tadi zatnya itu hukumnya adalah halal. Hanya sistemnya awal saja ketika dia mendapatkannya
itu tidak dibenarkan. Maka itu ketika kita bersedekah harus dipastikan harta yang disedekahkan itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian berikutnya yaitu dibolehkannya sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis dari Sa'ad ketika datang kepada Nabi SAW, beliau berkata, "Inna ummi tuwfiyat wa lam tusi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat berwasiat apapun. Afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Apakah ketika aku bersedekah akan bermanfaat untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am wa 'alaika bil ma." Iya, akan bermanfaat. Dan lebih baik sedekah dengan air, karena sedekah dengan air di antara bentuk sedekah juga yang paling utama. Jadi di sini ada orang yang meninggal dunia dan anaknya menyampaikan bahwasanya ibunya itu belum sempat untuk berwasiat, atau dalam beberapa lainnya kalaupun sempat berwasiat maka mungkin akan memberikan sedekah. Namun intinya ketika anaknya tadi bertanya kepada Rasulullah, kalau saya itu bersedekah apakah akan bermanfaat? Apakah pahala yang saya niatkan untuk orang tuaku itu akan sampai kepada orang tua? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Benar. Berarti kita boleh bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan ini diantara yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya anak bersedekah untuk orang tua yang meninggal dunia itu hukumnya adalah boleh. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kalau yang sedekah itu orang lain, bukan anaknya. Atau berbeda pendapat kalau yang dilakukan anak itu ibadah-ibadah lain, bukan sedekah. Apakah bermanfaat untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia atau tidak? Ya, karena Allah sendiri mengatakan, wa laisa lil insani illa ma sa'. Seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Sedangkan anak adalah hasil orang tua, sehingga apa yang dilakukan oleh anak bisa bermanfaat untuk orang tua. Tapi kalau orang lain bagaimana? Allah juga mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, yaitu perbuatan dosa, orang berbuat dosa itu tidak akan bisa menanggung dosanya orang lain. Artinya nggak bisa ditanggungkan, dititipkan kepada orang lain, tidak bisa. Sebagaimana juga pahala, saya bersedekah tapi untuk orang lain, bukan orang tua saya, maka itu juga tidak bisa. Jadi ini tidak bisa dikiaskan dengan ibadah yang lainnya, juga tidak bisa dikiaskan dengan orang lain. Ini diantara kekhususan, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang anak akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting juga dalam bersedekah, maka hendaklah ketika bersedekah itu mempertimbangkan, melihat maslahat dan madaratnya. Alhamdulillah sekarang itu motivasi untuk bersedekah di antara ikhwan-ikhwan kita yang ngaji itu sangat banyak, dan semangat untuk berbuat baik, bersedekah itu juga sangat banyak. Bisa kita buktikan, bisa kita lihat ya ketika buka donasi, tidak lama tertutupi.
Kita bisa lihat di masjid-masjid banyak sekali sekarang menyediakan Jumat berkah atau nasi bungkus berkah atau apalah istilahnya, dan itu banyak. Namun ketika banyaknya semangat untuk bersedekah tidak diiringi dengan pengaturan, diiringi dengan manajemen yang bagus, terkadang mendatangkan madarat yang besar dibandingkan dengan mendapatkan manfaat tadi. Contoh misalkan dalam Jumat berkah, ketika banyak yang nyumbang nasi, terkadang pembagiannya habis sholat belum selesai wiritannya bingung nanti bagian nasi apa enggak ini. Akhirnya pas zikir pun enggak semangat, atau bahkan mungkin sengaja milih soft yang belakang untuk mendapatkan nasi bungkus. Kemudian di antara madarat yang lainnya, yaitu kadang yang menyumbang itu terlalu banyak dibandingkan dengan jamaah yang ada. Ini juga harusnya menjadi perhatian, khususnya bagi masjid-masjid yang memang yang nyumbang itu banyak. Saking banyaknya terkadang bingung untuk ngasihkan ke siapa. Kadang jamaah sudah merasa ngambil semuanya. Apalagi kalau ada agak dihafali, ini yang bungkusnya kayak gini tuh kurang selera biasanya. Ya kan namanya jamaah sekarang pinter milih. Orang pengen nasi bungkus pun milih yang enak. Nah, sehingga ada beberapa nasi itu yang akhirnya nggak terbagikan. Ya karena tadi sudah banyak yang ngambil. Ketika ada yang mau membagikan ke tetangga masjid, ternyata juga sudah dapat. Dan biasanya panitia itu nggak ada yang punya panitia khusus. Nanti akhirnya keliling kepada orang-orang misalkan untuk membagikan kelebihannya tadi, akhirnya kadang itu nggak kemakan juga, cuma diambil lauknya. Ya berarti kan di sini ada kesalahan ketika bersedekah nasi tadi. Ya di sini saya tidak melarang adanya Jumat berkah atau nasi bungkus di hari Jumat, tidak. Namun hendaknya baik itu yang nyumbang ataupun panitia itu harus siap konsekuensinya. Ketika sudah membuka kesempatan untuk bersedekah, harus tahu konsekuensinya seperti apa. Begitu pula dengan yang nyumbang, maka lebih baik, karena kan sebenarnya dia itu pengennya mengamalkan poin yang pertama tadi kan, harus ikhlas. Jangan sampai orang tahu. Akhirnya langsung ngirim nasi ke masjid. Ternyata yang melakukan itu juga banyak. Bayangkan ada 10 orang yang ngirim nasi masing-masing 50. Semuanya nggak ngasih tahu takmir, akhirnya dikirim semuanya bareng-barengan. Ini kalau Jumat nggak seberapa, tapi yang paling banyak madaratnya itu kalau Ramadan. Di sebagian masjid itu yang nyumbang itu lebih banyak daripada jamaahnya. Kalau sholat Jumat kan ya masih bisa lah nanti siang dibawa pulang dikasihkan siapa, itu masih bisa. Tapi kalau Ramadan, ketika nasinya sudah banyak, yang di rumah juga sudah makan, mau dibuat nanti malam sebagian juga sudah kekenyangan, ya akhirnya nggak kemakan, akhirnya mubadzir. Dan ini banyak, sehingga perlu dipertimbangkan yang demikian juga. Makanya adanya manajemen ketika ya meskipun kecil-kecilan lah, tidak harus yang rumit, itu supaya sedekah yang dititipkan tadi itu benar-benar bisa disalurkan sesuai dengan yang berhak untuk menerimanya. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yaitu seputar sedekah. Kemudian saya ingin melanjutkan, yaitu pembahasan seputar wakaf. Karena temanya berkaitan dengan infak, sedekah dan wakaf. Ya belum bisa kita bahas secara detail semuanya, namun semoga secara umum itu sudah
bisa mencakup. Nah, karena wakaf ini juga diantara salah satu bentuk dari sedekah. Yang dimaksud dengan wakaf, karena wakaf itu aslinya berasal dari kata wakaf atau berhenti. Yang bahasanya saya ambilkan dari Mausu'ah Fikih Islami. Wakaf wa habsu asril mal wa tasbilu manafihi talaban li thawabin minallahi azza wajal. Wakaf adalah menahan asal harta, menahan harta dan meluaskan manfaatnya, melebarkan manfaatnya. Artinya manfaatnya bisa digunakan untuk hal yang lebih banyak. Artinya untuk barangnya itu tidak diserahkan kepada orang atau individu sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Jadi yang disedekahkan, yang bisa dimanfaatkan itu adalah manfaatnya sehingga bisa diperoleh oleh orang banyak. Sekarang kan banyak istilah-istilah sedekah kreatif. Kalau ini punya Ustaz Khalid Basalamah ya, beliau memiliki yayasan sedekah kreatif. Atau juga ada wakaf kreatif. Sehingga kapan itu dikatakan sedekah, kapan itu dikatakan wakaf atau sedekah, maka biar tidak salah dalam menggunakannya. Karena kalau yang namanya diwakafkan, ya tadi umumnya bukan barang yang cepat habis, sehingga nggak bisa mengatakan saya wakafkan nasi bungkus ini, nggak bisa, karena itu pasti langsung dimakan, sudah habis. Tapi kalau misalkan saya ini alhamdulillah Ustaz punya 5 SPBU, ini rencana saya SPBU ini salah satunya, maka saya wakafkan. Bagaimana bentuknya? Yaitu nanti seluruh keuntungan, tentu setelah dipotong penggajian, operasional dan yang lainnya, itu saya wakafkan. Saya gunakan untuk masjid bisa, atau saya gunakan untuk yayasan Surabaya Mengaji misalkan juga bisa, atau saya wakafkan untuk membiayai anak yatim, itu pun juga bisa, dan seterusnya. Artinya barangnya tadi itu masih tetap ada, namun manfaatnya nanti bisa disalurkan kemana saja. Inilah sebenarnya makna dari hadis Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali dari 3 hal: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Dari sedekah jariyah, maka sedekah yang terus berjalan, artinya sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun yang bersedekah tadi sudah meninggal dunia, dan ilmu yang bermanfaat serta anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau tadi yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah yang terus bermanfaat. Tadi orang misalkan memberikan makan orang miskin atau melunasi hutang seorang, yaitu bermanfaat, tidak diragukan lagi. Namun setelah itu makanannya habis, ya sudah, tidak mengalir terus. Orang yang melunasi hutangnya, ya sudah, habis. Tapi kalau dia sedekah jariyah, dia berwakaf misalkan, dia menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid, maka selama masjid itu masih digunakan, atau dengan sebab wakafnya yang pertama kali, tempat itu selalu digunakan untuk beribadah, maka dia tetap akan mendapatkan pahala meskipun nanti sudah meninggal dunia. Itu landasan pertama wakaf.
Landasan yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, asaba Umar bi Khaybar ardon. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan tanah ketika terjadi perang Khaybar, yaitu ghanimahnya, rampasannya berupa tanah, sehingga tanah itu menjadi milik dari Umar bin Khattab. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal asabtu ardon lam usib malan qad anfas minhu. Lalu mendatangi Nabi dan mengatakan, saya mendapatkan tanah dan saya tidak mempunyai harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut. Fa kaifa ta'muruni bihi? Maka apa yang kau perintahkan untukku terhadap tanahku ini? Enaknya diapakan? Sedangkan ini adalah di antara harta yang paling mahal yang aku miliki. Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, engkau tahan harta tersebut, artinya tidak disedekahkan hartanya, tapi hartanya itu tidak disedekahkan, tapi apa yang dihasilkan dari tanah tadi engkau bisa mensedekahkannya. Artinya barangnya, asalnya itu diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya dari wakaf ini adalah annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurasu fil fuqara'i wal qurba war riqabi wa fi sabilillahi wad dhaifi wa ibnis sabil. Maka harta ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan kepada orang miskin ataupun kepada kerabatnya, kepada budak. Karena yang disedekahkan ini bukan asalnya, tapi yang disedekahkan itu adalah manfaatnya. Jadi kalau wakaf itu yang disedekahkan adalah manfaatnya, bukan zatnya, bukan tanahnya, bukan masjidnya. Itu yang disedekahkan sehingga nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya kita juga pernah mendengar wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mewakafkan sumur yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Maka selama itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, Utsman pasti akan mendapatkan pahalanya. Kalau sekarang yang pernah umroh atau haji atau pernah lihat Mekah yang di sampingnya ada Zamzam Tower, gedung yang paling tinggi yang ada jamnya itu, maka itu adalah asalnya adalah hotel miliknya Malik Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman, yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi meskipun itu hotel yang mewah, ya memang paling dekat karena di antara tanah paling mahal itu ya di Mekah itu keuntungannya adalah untuk membiayai seluruh operasional Masjidil Haram. Ya itu memang diwakafkan, keuntungannya tidak diambil oleh pemiliknya. Jadi selama itu diwakafkan maka nggak boleh diperjualbelikan. Tapi di situ disewakan itu ya keuntungannya diberikan, karena keuntungannya adalah diberikan untuk masjid. Maka nggak boleh maksudnya itu dijual untuk dipindah tangankan. Makanya terkadang kalau ada orang mau wakaf tanah, ini sudah saya wakafkan untuk dibangun masjid, untuk dibangun lembaga. Karena itu sudah diwakafkan, maka kepemilikan bukan milik orang yang mewakafkan tadi. Meskipun ya kadang itu kalau kebiasaan di Indonesia itu kalau mewakafkan ya cuma lisan saja, belum ada surat-surat resminya. Makanya kalau yang mewakafkan meninggal dunia, yang geger siapa? Ya anak-anaknya. Kata siapa yang diwakafkan? Bapak lo nggak pernah cerita sama saya kalau itu diwakafkan. Karena nggak pernah ada bukti itu diwakafkan, ya berarti milik anak-anaknya. Kalau milik anak-anaknya dibagi. Kalau sudah meninggal dunia bapaknya tadi, ya ini akhirnya ditambah gegernya di situ. Padahal kalau sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual belikan, bahkan tidak boleh diwariskan.
Sehingga di situ ketika wakaf, orang mewakafkan, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah wakif, orang yang mewakafkan. Ya otomatis orang yang mewakafkan itu harus ada. Dan mauquf, orang yang atau barang yang diwakafkan. Sekarang saya mewakaf tapi barangnya nggak ada, ya percuma. Mauquf alaihi, orang yang diserai wakaf tadi. Wasighah, bentuknya yaitu serah terimanya, ijab kabulnya itu pun juga harus ada. Jadi kalau wakaf itu lebih kepada benda yang bisa dimanfaatkan tadi, manfaatnya bisa berlangsung lama. Dan juga perlu diketahui sebenarnya syarat-syaratnya juga sangat banyak. Di antara syarat sahnya adalah pewakaf itu ahlan litabarru, ya memang orang itu yang memilikinya, dia memiliki barang. Nggak boleh kita mewakafkan harta orang lain atau yang masih belum menjadi milik kita. Dan an yakunal mauquf malan mutakawwaman ma'luman mamlukan lil waqif. Dan harta yang diwakafkan itu benar-benar harta yang diketahui, harus jelas. Nggak boleh misalkan saya punya mobil 3 di rumah misalkan, lalu mengatakan saya wakafkan mobil saya di rumah atau 1 dari mobil saya di rumah, tapi tidak dijelaskan yang merek apa. Maka harus tegas yang apa. Sebaiknya harus dijelaskan kalau itu memang benda seperti mobil tadi. Atau saya mewakafkan motor, itu juga boleh. Saya wakafkan motor saya, mereknya ini untuk diberikan di masjid, digunakan untuk operasional, untuk kegiatan dakwah, maka ini juga diperbolehkan. Jadi wakaf itu juga tidak identik dengan masjid saja, tapi apa saja untuk kebaikan maka itu boleh. Saya wakaf untuk gedung sekolah, ya boleh juga kalau itu adalah untuk wakaf. Dan juga wakaf harus bisa dimanfaatkan tadi, harus benda yang bermanfaat. Kalau yang tidak memiliki nilai manfaat tidak bisa diwakafkan. Mewakafkan alat musik misalkan itu tidak bisa diwakafkan. Dan an yakunal waqfu mu'abbadan ghaira mu'aqqad. Dan wakaf itu ya harus selamanya, tidak tertentu saja. Ya meskipun ini ada khilaf ya, tapi jumhur ulama mengatakan wakaf itu harus selamanya. Tidak bisa kalau mengatakan saya wakafkan ini hanya untuk beberapa saat saja, meskipun ada yang memperbolehkan. Contoh misalkan saya wakafkan tanah ini untuk masjid selama 10 tahun. Nanti kalau sudah 10 tahun silahkan pindah, cari lahan baru untuk bangun masjid. Ini sebagian pendapat dari Maliki itu memperbolehkan, itu wakaf hanya waktu tertentu saja. Dan masjid ini secara umum adalah wakaf. Tapi apakah masjidnya sendiri harus dibangun di atas tanah wakaf? Ini yang juga menjadi permasalahan. Jadi wakaf dari sisi bangunannya, masjid dari sisi bangunannya itu adalah harus wakaf. Karena para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan masjid adalah yaitu al-mabnal mauquf, yaitu bangunan yang diwakafkan. Bangunannya diwakafkan sedangkan tanahnya belum tentu. Ya bisa jadi. Jadi ini ada tanah nyewa. Kemudian ya misalkan di kampung ini kita harus bikin masjid ini. Tapi di mana? Beli tanah nggak ada yang mau jual. Kalaupun mau jual harganya mahal sekali, nggak kuat. Sedangkan kita harus segera membangun masjid untuk ibadah dan mengumpulkan uang hanya cukup untuk beli bangunan atau bangun masjidnya. Untuk beli rumah, beli tanahnya nggak cukup. Maka itu tetap bisa menjadikan masjid tadi adalah masjid wakaf. Sedangkan tanahnya mungkin memang bukan.
sehingga memungkinkan membangun masjid itu bukan di tanah wakaf, sebagaimana ini difatwakan oleh para ulama dalam fatwa al-Islam. Jadi itu diperbolehkan. Dari sini ini agak melebar, boleh saja ketika membangun masjid wakaf itu tapi di sekolahan misalkan. Sekolah kan tanahnya kan bukan aset biasanya, tapi milik yayasan, milik negara terkadang. Bukan untuk diwakafkan, tapi bangunannya itu bisa jadi bentuknya adalah wakaf. Adapun wakaf pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat banyak diantaranya ya mewakafkan, ada mewakafkan bustan, itu berupa kebun, itu juga pernah diwakafkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam wakaf juga ada yang namanya nazir. Nazir ini adalah orang yang menerima wakaf tadi atau pengelola dari wakaf. Jadi wakaf ini kalau dikelola dengan baik pun ya tadi juga bisa membangun perekonomian kaum muslimin. Di antaranya yaitu ya dengan pengelolaan, apakah untuk usaha juga diperbolehkan, apakah itu nanti sekarang itu lagi digencarkan wakaf uang. Wakaf uang itu diperbolehkan kalau uangnya itu bukan disumbangkan ya, tapi kita menerima wakaf uang. Misalkan masjid menerima wakaf uang. Masjid ini mengelola uang tersebut untuk dipinjamkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi sesuatu yang diwakafkan itu nggak boleh habis. Secara asal tidak boleh habis. Uang pun juga yang diwakafkan tidak boleh habis. Artinya tidak boleh dikasihkan ini buat beli makan, tidak boleh. Tapi bolehnya untuk memanfaatkan yang ketika ada orang yang pinjam maka diberikan. Butuh modal, kalau memang itu benar-benar selektif, misalkan diatur, diawasi, sehingga itu pun juga bisa menghasilkan usaha, itu pun juga diperbolehkan. Karena intinya seorang tadi itu bisa mendapatkan manfaat dari tanah yang diwakafkan tadi. Dan boleh juga ketika orang wakaf, yaitu mewakafkan kepada anaknya juga boleh. Kalau artinya dia memberikan motor untuk anaknya, tapi ya itu tadi motornya nggak boleh dijual setelah diwakafkan, itu tidak boleh dijual. Itu kenapa kok kepada anaknya kok wakaf, misalkan kok bukan sedekah saja? Kalau disedekahkan tadi bisa habis, sama anaknya boleh digunakan untuk apa saja, dibelikan yang lainnya itu boleh. Tapi kalau itu diwakafkan, dia mewakafkannya untuk anak, diberitahu ini adalah wakaf, maka kalau itu wakafnya berupa motor misalkan, nggak boleh itu dijual. Itu harus digunakan sebagai motor, kecuali memang benar-benar rusak. Dan pada hukum asalnya tadi wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, kecuali apabila dalam kondisi wakaf tadi itu benar-benar tidak bermanfaat. Contoh misalkan orang punya mewakafkan masjid lah. Masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan nggak ada jamaah sama sekali, sudah pergi semuanya misalkan, dan ini nggak ada manfaatnya, maka boleh dijual dengan syarat dibelikan tempat lain, dibangunkan masjid di tempat yang lain, maka itu baru boleh dijual tadi. Tapi kalau nggak ada sebab yang lainnya, maka yang namanya masjid ini nggak boleh difungsikan selain untuk masjid atau kepentingan ibadah kaum muslimin. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi untuk kegiatan duniawi, maka itu juga tidak diperbolehkan, karena memang hukum asalnya itu sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang kita bahas. Kalau ada yang ingin ditanyakan,
kami persilakan. Nah. Jika kita ingin bersedekah menyantuni anak yatim, misalnya kita punya 500.000, apakah lebih baik kita bagikan ke 10 anak yatim itu sama rata atau ke 1 anak yatim supaya bisa mencukupi kebutuhan? Nah, untuk ketika kita bersedekah, mana yang lebih baik, 1 anak dengan nominal agak banyak atau banyak anak tapi nominalnya sedikit, kan seperti itu, tapi lebih merata. Kondisi seperti ini tidak ada ketentuan khusus, tapi bisa melihat kemaslahatan yang ada pada tiap kasus. Karena anak yatim bisa jadi anak yatim itu kondisinya berbeda-beda. Ini anak yatim sangat benar-benar yatim, artinya pamannya pun juga nggak mampu. Oh, dia berhak mendapatkan 50.000. Anak yatim yang lainnya ya dia memang nggak punya orang tua, akan tetapi peninggalan orang tuanya itu masih ada, atau dia itu sekarang tinggal sama pamannya yang secara umum kecukupan. Kita ingin ngasih yang tadi 50.000 ini dikasih 20.000, itu juga boleh. Jadi ketika memberi pun juga tidak harus sama, kecuali kalau memang itu anak yatimnya misalkan di panti asuhan atau di sekolah anak yatim. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu yang bermaslahat adalah kita memberikan sedikit-sedikit tapi rata, supaya tidak terjadi kecemburuan misalkan. Misalkan kita sedekah, misalkan ya tadi punya tetangga ada 10 yang miskin, kita punya uang misalkan 1 juta, apakah harus sama atau tidak? Maka itu tergantung dengan maslahatnya. Jadi bisa jadi yang lebih miskin dikasih agak banyak, dikasih yang lainnya sedikit. Itu kalau tidak berpotensi menimbulkan fitnah. Ini kalau kadang kalau tetangga pun kadang dikasih, ini kok dikasih lebih banyak, ini kok dikasih lebih sedikit, maka disamaratakan. Atau ini kok yang dikasih saja, yang lainnya kok tidak dikasihkan, maka ya lebih baik dikasih semuanya meskipun sedikit. Tapi kalau ngasihnya bisa diam-diam karena benar-benar melihat kondisi yang ada, artinya yang benar-benar membutuhkan, yang tidak begitu membutuhkan dikasih sedikit, maka itu secara asal lebih baik. Secara asal yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apa makna dari hadis sedekah tidak mengurangi harta? Nabi SAW bersabda, la yanqusul mal bisedekah. Harta itu tidak akan berkurang karena adanya sedekah. Maknanya adalah ketika kita bersedekah, secara zahir harta kita pasti akan berkurang. Kita punya uang di dompet 100.000, kita infak 5.000, tinggal berapa? 95.000. Ini hitungan kita. Tadi katanya sedekah tidak mengurangi harta, tapi uang saya berkurang, Ustaz. Karena kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin memahami hadis itu dengan keimanan, dengan hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan harta riba dan menumbuhkan, mengembangkan harta yang keluar karena sedekah. Arti dari sedekah tidak mengurangi harta itu adalah motivasi bagi kita. Ketika kita bersedekah, kita harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu akan mengganti uang yang sudah kita keluarkan tadi itu dengan yang lebih baik. Makanya sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan masing-masing bulir menumbuhkan 100 biji. Artinya satu biji akan menghasilkan 700 biji, 700 kali lipat. Dengan syarat matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, infaknya itu karena Allah Subhanahu wa taala.
maka akan dilipat gandakan. Itulah hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan tadi? Ya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tiba-tiba dapat traktiran. Bisa jadi dagangan kita tambah laku. Bisa jadi kita dapat proyek. Itu kan menunjukkan harta kita bertambah dari jalan yang kita tidak sangka-sangka tadi. Sebagaimana sebaliknya riba, yamhaqullahu riba, Allah akan membinasakan riba. Orang ketika meminjamkan uang, saya punya 1 juta, saya pinjamkan ke orang, nanti baliknya 1.100.000. Ini untung apa rugi? Secara zahirnya ya pasti untung kan, untung 100.000. Tapi Allah mengatakan Allah akan membinasakan. Apakah tiba-tiba 100.000 itu hilang misalkan? Ya belum tentu. Ya bisa jadi hilang. Hilang itu dalam artian di dompet, tiba-tiba ada yang ngambil, bisa jadi. Bisa jadi kita sakit, anak kita sakit. Seharusnya kalau nggak sakit nggak mengeluarkan uang, tapi karena sakit harus mengeluarkan uang. Bisa jadi itu diantara bentuk Allah membinasakan harta kita. Bisa jadi dengan kecelakaan, bisa jadi proyek kita gagal. Itu bisa jadi itu semuanya diantara bentuk cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan harta yang kita peroleh dengan cara ribawi tadi. Dan itu makna dari sedekah tidak mengurangi harta, justru akan menambah keberkahan harta tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada lagi? Nah, silakan. Saya mau tanyakan tentang zakat harta. Kan kita tahu bahwa zakat harta adalah sesuatu, tapi dia memberikan ke lembaga atau panti asuhan. Dan apakah bisa dimanfaatkan untuk operasional asuhan karena tidak ada di situ di lapangan itu karena ada orang negatif. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Insya Allah untuk zakat sebenarnya kita bahas nanti. Apa namanya syaratnya, wajib zakat apa, yang harus dizakati apa, dan kemana penyalurannya itu untuk siapa saja. Nanti insya Allah akan kita jelaskan secara detail. Namun singkatnya bahwasanya zakat harta, zakat mal itu penyalurannya adalah untuk orang, untuk manusia. Bukan untuk benda, bukan untuk pembangunan, bukan untuk masjid, pembangunan masjid bukan. Tapi secara global itu zakat harta itu adalah untuk manusia. Manusia dengan 8 golongan tadi. Sehingga kurang tepat kalau itu zakat harta, zakat mal digunakan untuk operasional. Maka seharusnya dari mana? Ya tadi seharusnya itu dari sedekah. Bisa dari wakaf tadi, dari infak, itu seharusnya bisa. Sehingga kita memang harus banyak mengoreksi ya diri kita sendiri atau mempelajari, lebih tepatnya mungkin mempelajari seharusnya penyaluran harta itu untuk apa. Karena Islam itu sudah menentukan sebenarnya pos-posnya itu sudah ada. Untuk ini ngambil hartanya dari ini, untuk ini ngambilnya dari ini, itu sudah ada. Cuma kita sering nuker-nuker sendiri. Dengan alasan terpaksa, dengan alasan kepepet misalkan nggak ada lagi, sehingga kita tidak memperhitungkan pos-pos yang sudah ditentukan oleh syariat tadi. Ya mungkin seperti itu secara global terlebih dahulu. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ada lagi? Jam berapa asarnya? Kalau tidak ada, kita istirahat dulu sambil persiapan sholat asar. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat asar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.